Saudara, hingga kini belum ada kejelasan bagaimana nasib RUU penghapusan kekerasan seksual. RUU ini dianggap sebagian besar pihak sangat penting untuk menekan angka kekerasan seksual, meski diakui masih banyak terjadi perdebatan dan juga kontroversi dalam RUU ini. Untuk itu kita akan bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Taufik Basari, anggota Balik DPR RI. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi. Dan juga ada Mbak Asni Damanik. Selamat pagi Mbak Asni, pengurus Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan APIK. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bang Tobas. Pagi Mbak Asih. Pak Taufik, saya mau ke Pak Taufik dulu. Jadi Pak Taufik, masih bisakah masyarakat, rakyat menggantungkan asa kepada wakil rakyat untuk menggolkan RUU PKS ini? Ya, sebenarnya kan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 adalah usulan dari Komisi 8. Ya, tidak semua fraksi menginginkan agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2008. Dari fraksi saya, fraksi Nasdem misalnya, sejak awal kita ingin mendorong agar kita segera melakukan pembahasan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan karena di Prolegnas Prioritas 2020 ditarik oleh pimpinan Komisi 8, maka kita sudah kembali usulkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 yang akan dibahas mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kita harapkan kita bisa segera mengembalikan RUU penghapusan kekerasan seksual ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Berapa besar chance-nya kemungkinan untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2021, Pak Taufik? Kalau jadi gini, waktu di penyusunan Prolegnas Prioritas 2020 sebenarnya fraksi Partai Nasdem telah mengusulkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Namun karena ada permintaan dari Komisi 8 diubah status pengusulnya menjadi usulan dari Komisi 8, maka akhirnya statusnya adalah usulan Komisi 8 yang kemudian Komisi 8 sendiri yang menarik RUU tersebut di dalam Prolegnas Prioritas 2020. Nah, kalau sekarang justru ketika Komisi 8 menarik RUU tersebut, dukungan dari fraksi-fraksi lain mulai bermunculan, ya. Kalau kondisi sekarang mudah-mudahan dukungannya jauh lebih besar ya dibandingkan ketika awal-awal kita mendorong RUU ini masuk ke dalam Prolegnas. Sekaligus juga dukungan dari pihak-pihak di luar, dari akademisi, dari gerakan masyarakat sipil, dari gerakan perempuan, itu juga semakin membesar. Dengan besarnya dukungan ini, saya harapkan peluang untuk bisa memasukkan kembali RUU penghapusan kekerasan seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021 itu mudah-mudahan lebih kuat lagi. Oke, saya mau ke Mbak Asni dulu. Mbak Asni, bisa digambarkan atau dijelaskan kepada kami semua yang sehari-hari tentunya Anda juga bersinggungan dengan kasus-kasus serupa. Seberapa publik membutuhkan RUU PKS ini? Lantas, apakah KUHP yang ada ini memang tidak cukup untuk mengakomodir? Ya, sejauh ini korban-korban kekerasan seksual itu jumlahnya bertambah ya. Kalau kita ketahui itu fenomena kasus kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung. Jadi dia yang tampil ke permukaan itu baru sedikit, tapi fakta banyak sekali. Dan dalam praktek ini kebutuhan mereka untuk perlindungan, untuk pemulihan, untuk akses keadilan itu sangat minim, sangat jauh dari harapan. Bahkan korban itu kan seringkali menjadi korban kembali dalam proses. Sejauh ini kalau kita lihat dari aturan hukum yang ada, ya kenapa ini RUU ini sangat besar, aturan hukum yang ada sekarang di dalam KUHP itu bentuk-bentuk kekerasan seksualnya sangat terbatas dan masih sempit sekali. Jadi kalau dalam KUHP kan itu hanya mengatur tentang perkosaan dan juga perbuatan cabul. Sekarang banyak bentuk kekerasan seksual lain yang kita temui berdasarkan kasus-kasus yang masuk itu yang tidak terakomodir dalam KUHP. Jadi fakta-fakta itulah yang menurut kita bahwa perlu sekali ada undang-undang khusus tentang kekerasan seksual. Dan juga di KUHP itu untuk perkosaan, itu kan korban yang dilindungi hanya perempuan. Jadi masih membatasi korban selain juga bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan. Hanya penetrasi saja. Oke. Jadi masih sempit sekali. Termasuk soal beban pembuktian? Ya, apalagi beban pembuktiannya ya, itu kan masih mengacu kepada KUHP, hukum acara pidana kita yang masih menekankan perlunya ada saksi. Saksi itu kan minimal 2 dalam hukum acara pidana kita. Sementara untuk kasus-kasus kekerasan seksual itu
saksi itu sangat sulit ya, sangat sulit dihadirkan karena memang banyak kejadiannya itu tidak dilakukan di depan publik ya. Jadi itu juga menjadi kendala, terutama kalau kekerasan seksualnya itu juga udah lebih dari 7 hari misalnya ya baru korbannya melapor atau juga baru siap untuk melapor, itu biasanya bukti fisiknya itu sudah disebut sebagai luka lama. Jadi itu juga menjadi masalah dalam proses peradilan kita. Jadi banyak sekali, terutama kalau kasus perbuatan cabul atau pelecehan seksual non fisik ya, tidak ada bukti fisik di tubuhnya, itu juga kan tidak ada proses pembuktiannya sulit. Sehingga tidak jarang juga kalau kita lihat tuh kasus-kasus kekerasan seksual, itu korban juga akhirnya dikriminalisasikan kembali. Artinya kalau terbukti itu pelaku sering juga menuntut kembali korbannya. Iya, Pak Taufik, ini juga yang sempat menjadi perdebatan di DPR ya soal definisi dan juga bentuk-bentuk kekerasan seksual ini, yang kemudian ada bahkan kolega Anda yang menyebutkan bahwa ini pembahasannya jadi sulit. Ya, jadi sebenarnya begini, ada beberapa pandangan yang menurut saya salah kaprah atau kesalahan persepsi memandang RUU ini. Jadi memang kalau kita lihat di periode yang lalu, itu ada satu narasi yang dibangun yang membuat bahwa seolah-olah ada kontroversi di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Padahal kalau kita baca materi muatannya, sebenarnya RUU ini kan memang untuk kebutuhan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang memang punya karakteristik tersendiri. Karena kasus-kasus kekerasan seksual ini menimbulkan traumatik. Sementara belum ada payung hukum yang cukup untuk melindungi korban, untuk memberikan kewajiban negara, memberikan pemulihan kepada korban, Rehabilitasi ya. pencegahan dan sebagainya. Nah, jadi hukum acaranya pun juga masih belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan karakteristik dari kasus kekerasan seksual ini, ya termasuk pendampingan terhadap korban dan sebagainya. Nah, RUU ini bicara soal bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap korban ketika korban harus berhadapan dengan hukum, ya bagaimana kemudian kita membangun kesadaran masyarakat. Ya, jadi tidak seperti narasi yang dibangun yang selama ini keliru. Namun masalahnya narasi yang keliru ini masih saja beredar gitu ya. Oleh karena itulah maka saya juga punya tugas untuk meluruskan narasi-narasi yang keliru itu dengan menjelaskan apa sebenarnya maksud dan tujuan serta substansi dari RUU penghapusan kekerasan seksual, supaya banyak pihak yang akan menerima RUU ini sehingga akan membantu untuk bagi kita-kita, bagi fraksi saya dan teman-teman dan beberapa teman-teman fraksi lainnya untuk mendorong agar kita bisa melakukan pembahasan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini dan bisa mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu yang kita harapkan, tentunya DPR bisa segera menggolkan supaya tidak ada persepsi yang berbeda terkait dengan RUU PKS ini kan ya Pak Taufik? Ya, mudah-mudahan itu kita butuh juga dukungan dari publik. Tapi berarti dasar penyusunannya sendiri sudah memenuhi syarat kan Pak? Sudah. Jadi sebenarnya kalau dari segi administrasi, dari segi kebutuhan untuk bisa masuk dalam prolegnas prioritas 2021 atau bahkan ketika 2020 sebenarnya juga sudah siap naskah akademik. Tapi kemudian dikeluarkan. Draft RUU-nya juga sudah siap. Ya, kalau dari fraksi kami misalnya kita juga bekerja sama dan menerima naskah akademik dan draft RUU yang disusun bersama-sama dengan Komnas Perempuan dan Gerakan Masyarakat Sipil. Nah, ini kan karena ini adalah kepentingan kita bersama. Oleh karena itulah maka kita bisa lakukan ini secara bersama-sama. Namun kan di dalam DPR sendiri memang pandangan-pandangan berbeda-beda. Ada beberapa fraksi di sana yang punya pandangan yang berbeda. Ya inilah yang sekarang kita sedang lakukan untuk meyakinkan teman-teman fraksi lain ya agar kita bersama-sama memberikan dukungan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini untuk segera dibahas. Anda juga dalam beberapa kesempatan sudah mengatakan akan mengajak fraksi-fraksi lain juga kolega-kolega Anda di sana untuk bisa tetap bersemangat mendukung RUU PKS ini. Tapi ada hasilnya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa fraksi yang nanti mungkin kita akan bersama-sama ya menjadi pengusul dari RUU ini. Ya tentu kalau misalnya yang mengusulkan lebih dari satu fraksi dan itu lintas fraksi, mudah-mudahan akan lebih kuat lagi. Oke. Mbak Andi, ada sejumlah pihak kemudian yang mengatakan menolak karena menganggap RUU ini membuka ruang sikap permisif dikatakan atas perilaku seks bebas maupun menyimpang. Anda melihatnya seperti apa Mbak Asni? Iya, itu apa yang disampaikan itu tidak benar sama sekali ya. Kalau kita melihat
RUU yang substansinya ya, substansi dari RUU itu sama sekali tidak ada pengaturan tentang hal yang tadi dianggap sesuatu yang persis atau dan lain-lain. Jadi di dalam RUU ini kalau kita baca secara detail ini lebih ke arah bagaimana memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Jadi korban yang mengalami, setiap orang yang mengalami kekerasan seksual itu tanpa dibedakan jenis kelaminnya, tanpa dibedakan juga usianya, apabila mereka mengalami kekerasan seksual, mereka mendapatkan perlindungan hukum. RUU ini tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Seperti disampaikan Bang Tobas, di RUU ini juga mengatur tentang pencegahan, ya, pencegahan adanya kekerasan seksual sehingga tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Dan juga mengatur tentang hak korban di dalamnya diatur yang selama ini belum diakomodir. Terus juga mengatur tentang bagaimana pemidanaan. Nah, kalau dibaca lebih detail, pemidanaan yang di sini juga itu tujuannya bukan hanya untuk efek jerah, tapi juga untuk memberikan nanti ada namanya tindakan khusus ya kepada pelaku. Itu mereka setelah dalam proses menjalani nanti itu ada mengikuti rehabilitasi khusus untuk mengubah paradigma atau pola pikirnya. Jadi tujuannya itu cukup baik sekali, mulai dari upaya pencegahan sampai nanti pengawasan dan korban dari sejak dia mengalami kekerasan seksual sampai pasca keputusan pengadilan tetap mendapatkan hak-hak mereka. Gitu. Jadi apa yang disampaikan itu tidak benar sama sekali. Coba dibaca, dilihat lagi, dan apakah ada? Ayo kita berdiskusi. Di mana sih pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap legalkan seks bebas atau apa, coba kita diskusi. Kalau Pak Taufik berarti melihatnya apa kira-kira yang membuat akhirnya terjadi multitafsir di sini? Ya sebenarnya begini, ini kan lanjutan dari pembahasan di periode yang lalu. Kalau saya melihat di periode yang lalu itu dibahas memang di akhir-akhir masa periode sudah memasuki masa kampanye, kemudian RU ini menjadi korban karena menjadi komoditas politik ya, dengan dibangun narasi yang keliru itu akhirnya ada hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan beberapa pihak. Nah, oleh karena itu saya cukup optimis karena saat ini jauh dari pemilu ya, masih lama pemilunya, sehingga hal-hal yang narasi yang kemudian dibangun itu bisa kita luruskan secara perlahan-lahan. Kita jelaskan bahwa hal-hal tersebut tidak benar. Jadi sebenarnya ini soal ada beberapa pihak yang membangun narasi keliru saja, ya bukan karena materi muatannya itu multi tafsir, bukan. Sebenarnya clear jelas bahwa seperti yang tadi dikatakan Mbak Asni, ya ini kita sedang berupaya untuk memberikan payung hukum bagi perlindungan korban, bagi partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mencegah kekerasan seksual. Saya yakin kok semua orang sadar bahwa tidak ada satupun pihak yang mendukung adanya kekerasan seksual. Pasti tidak ada. Semua ingin semua orang itu bisa terhindar dari kekerasan seksual. Itu kita berangkat dari situ saja dulu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, itu yang kita bisa dialogkan, kita bisa diskusikan materi muatan apa yang mesti ada. Nah, oleh karena itulah maka dengan proses yang sekarang berjalan mungkin lebih situasinya lebih kondusif dibandingkan di periode yang lalu. Ya mudah-mudahan hal-hal yang tadi keliru bisa kita luruskan perlahan-lahan, kita sama-sama baca apakah benar atau tidak. Jadi karena memang ada yang menggeser-geser isunya ke arah yang tidak sesuai dengan materi muatan inilah yang membuat seolah-olah ini kontroversial. Padahal sebenarnya kalau menurut saya kalau dibaca benar-benar, disadari maksud dan tujuannya, banyak pihak yang akan memberikan dukungan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Sudah satu pandangan, tapi banyak juga di DPR sendiri yang belum mendukung RUU PKS ini, Pak Taufik. Nah, inilah tantangannya. Tantangannya adalah melakukan dialog dan komunikasi, ya, meyakinkan, melakukan persuasi. Nah, ya. Ini saya mungkin harus diingatkan lagi oleh Mbak Asni, mungkin data dari Mbak Asni, berapa banyak korban kekerasan seksual dari Anda terbaru kepada kami, Mbak Asni? Kalau data kekerasan seksual tuh yang terbaru, kita baru diskusi tadi malam dengan Komnas Perempuan untuk kekerasan berbasis cyber ya, kekerasan seksual berbasis cyber itu aja sampai Oktober ini sudah menerima 659 kasus. Itu yang terbaru tadi malam. Boleh diulang sekali lagi Mbak Asni?
Untuk kasus kekerasan seksual berbasis cyber ya atau online itu sampai Oktober 2020 ini itu Komnas Perempuan mencatat 659 kasus. Itu dalam tahun ini ya? Di awal Januari sampai Oktober? Ya, dari Januari sampai Oktober. Itu cyber, hanya cyber? Hanya cyber aja, karena memang kita di dalam RUU ini juga, di dalam RUU ini kita mengusulkan supaya ada juga kekerasan seksual berbasis online. Oke. Karena memang aturan hukum yang mengatur tentang itu kan belum ada sama sekali. Ya, bahkan kalau ada korban itu malah dikriminalkan. Jadi di dalam RUU ini bahwa mereka adalah korban-korban, kita banyak sekali karena kemajuan teknologi ya, banyak kasus yang kita lihat bahwa kekerasan seksual berbasis cyber dijadikan alat untuk memeras korban, itu karena perkenalan melalui media online atau media sosial. Jadi itu data terbarunya, Mbak. Oke, dengan banyaknya kasus ini, Mbak Asni, apa yang mau Anda sampaikan kepada wakil rakyat, kepada Pak Taufik saat ini, mungkin bisa disampaikan nanti ke kolega Pak Taufik juga. Apa yang mau Anda sampaikan, Mbak Asni? Ya, kalau Bang Tobas sih kita udah intens komunikasi ya, tapi mungkin ke koleganya Bang Tobas di DPR, itu ini kan lagi sidang balik ya, kalau untuk itu dimasukkan dalam prioritas RUU ini ya, dan setelah itu nanti dibahas untuk bisa disahkan. Kita berharap di tahun ini, periode tahun ini itu bisa disahkan. Karena apa, memang apakah kita masih harus menunggu lagi jatuhnya korban? Apakah juga kita menginginkan korban-korban itu adalah mungkin itu kita tidak inginkan ya, korban-korban adalah orang-orang yang kita sayangi. Apakah menunggu orang-orang yang kita sayangi menjadi korban baru kita membicarakan atau membahas RUU ini? Jadi mohon betul-betul diprioritaskan, karena bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai anggota legislatif lah yang punya kewenangan ya untuk membahasnya. Jadi ini kebutuhan dari korban dan juga untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Oke, saya kasih kesempatan kepada Pak Taufik. Bagaimana Anda meyakinkan kepada rakyat bahwa rakyat masih bisa berharap kepada wakil rakyat di Senayan untuk bisa memastikan hak aman bagi masyarakat, terutama para korban kekerasan seksual, apalagi balik malah di tengah ketidakpastian RUU PKS membahas RUU KK? Ya, ini adalah amanah dari masyarakat, dari publik ya, yang menginginkan agar kita segera punya payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ya, kesadaran ini harus dimiliki oleh seluruh anggota DPR. Karena itu saya bersama teman-teman lain yang juga lintas fraksi juga sekarang sedang melakukan lobby, sedang melakukan komunikasi politik dengan pihak-pihak lainnya untuk supaya kita punya persepsi yang sama dalam hal memberikan dukungan terhadap RUU Pengawasan Kekerasan Seksual ini masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Yang jelas bagi kita-kita yang saat ini sedang berjuang untuk memasukkan RUU Pengawasan Kekerasan Seksual ini, mudah-mudahan kita bisa lakukan ya, karena dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan terhadap prolegnas prioritas 2021. Nanti bagaimana kita berproses di dalam, itulah yang nanti akan kita nantikan perjalanannya. Oke, terima kasih Pak Taufik dan juga Bu Asni atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk semua. Iya, Terima kasih. juga Pak, terima kasih.